NBA 2024-2025 resmi dimulai. Di hari pertama, kita dihadapkan dengan dua buah pertandingan, yaitu New York Knicks melawan Boston Celtics dan Los Angeles Lakers melawan Minnesota Timberwolves. Game antara LA Lakers melawan Timberwolves menjadi perhatian tersendiri. Pada pertandingan ini, untuk pertama kalinya, LeBron dan anaknya, Bronny, akan bermain di suatu pertandingan NBA sungguhan. Ya, mereka pada dasarnya memang pernah main bareng di pramusim kemarin. Meski begitu, itu hanyalah pramusim yang tidak resmi. Dan pada 22 Oktober ini, mereka baru memulai debut resmi mereka. Bagaimanakah dua ayah anak ini ke depannya dan seberapa besarkah momen ini dalam dunia olahraga? Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang lagi nyari tempat bikin jersey basket atau jersey olahraga custom, maka EZ Sportwear tempatnya. Di EZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey dengan desain apapun yang kalian mau. Bahan kainnya juga bagus banget dan nyaman dipakai berolahraga. Oh ya, di bulan Oktober 2024 ini, EZ Sportwear lagi adain promo nih, yaitu Rp70.000 per satu jersey. Ramah banget kan harganya di kantong? Yuk segera bikin jerseymu di EZ Sportwear. Kunjungi Instagram mereka, yaitu EZ Sportwear, atau WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, EZ Sportwear jawabannya. Sama seperti kebanyakan ayah lain di dunia, LeBron James juga sangatlah mencintai anaknya. Saking cintanya LeBron dengan anaknya, ia sampai-sampai menamai anaknya dengan nama yang sama persis dengannya, yaitu LeBron James. Hanya saja, ditambah kata junior di belakangnya. Untuk menghindari kebingungan, LeBron James Junior pun memiliki nama panggilan yang berbeda dengan LeBron James Senior. Jika LeBron James Senior dipanggil LeBron atau LBG, maka anaknya, LeBron James Junior, lebih akrab disapa dengan sebutan Bronny. Semenjak kecil, Bronny selalu mendapat kasih sayang dan perhatian penuh dari LeBron. LeBron selalu menanamkan poin-poin basket kepada Bronny sebagai bekal masa depannya nanti. Semenjak lama, LeBron selalu mengatakan bahwa ia ingin bermain dengan anaknya di NBA. Awalnya, hal ini terdengar seperti hal yang sulit karena Bronny amatlah berbeda dengan LeBron. Bronny tidaklah jago seperti LeBron. Hal ini diperburuk dengan size Bronny yang jauh lebih kecil dari LeBron. Jika LeBron memiliki tinggi 206 cm, maka Bronny ia hanya memiliki tinggi 188 cm. Bagaimanapun, LeBron merupakan orang yang amat berkuasa di NBA. Akhirnya, di tahun 2024 ini, di usia Bronny yang menginjak 20 tahun, Bronny pun didraft oleh Los Angeles Lakers. Masuknya Bronny ke NBA selalu menjadi kontroversi. Pasalnya, Bronny sebenarnya belumlah pantas untuk masuk ke NBA. Rataannya di dunia NCAA amatlah buruk. Ia tercatat hanya mampu mencatatkan rataan sekitar 5 poin dan 3 rebound. Ia juga hanya mencatatkan 36% field goals dan 26% 3 points. Itu bukanlah rataan pemain kuliah yang pantas untuk masuk ke NBA draft. Bagaimanapun, Bronny dan LeBron tidak peduli dengan kata-kata netizen, dan akhirnya mereka pun terus melaju dan menerobos NBA. Stats Bronny di level kuliahan terbukti di Summer League dan pramusim. Bronny terlihat tampil buruk di Summer League dan terutama di pramusim NBA. Defense-nya memang cukup apik, tapi dalam offense, ia luar biasa buruk. Bronny tercatat hanya mampu mencatatkan 4,2 points dengan persentase field goals, 3 points, dan free throw yang luar biasa buruk. Ia tercatat hanya mampu mencatatkan 24% field goals, 8% 3 points, dan 50% free throw. Itu merupakan rataan yang amatlah buruk untuk ukuran small man. Singkat cerita, meski tampil amatlah buruk, tapi Bronny akhirnya tetap berhasil menembus musim reguler. Pertandingan tanggal 22 Oktober 2024 menjadi debut Bronny di NBA. Di game ini, Bronny juga mencetak sejarah baru karena ia dan ayahnya menjadi duo ayah anak pertama di NBA. Hal ini jelaslah merupakan hal yang luar biasa bersejarah. Sebelumnya, dalam Liga Olahraga Besar Amerika Serikat, duo ayah anak yang bermain di satu lapangan yang sama memang pernah terjadi, seperti misalnya Ken Griffey Jr. dan Ken Griffey Sr. di MLB, Ted dan Charlie Nassar di NFL, dan lain sebagainya.
Meski begitu, kalau di NBA, LeBron dan Bronny merupakan yang pertama. Pertandingan ini merupakan pertandingan yang amatlah bersejarah. Beberapa saat sebelum mereka berdua check-in, LeBron menanyakan kepada anaknya apakah ia siap. Bronny sendiri saat itu mengisyaratkan bahwa dirinya siap dengan cara menganggukkan kepalanya. Dan tak lama kemudian, mereka pun turun ke lapangan. Seperti biasa, LeBron James tampil baik di game ini dengan torehan 16 points, 5 rebound, dan 4 assist. Di sisi lain, anaknya, Bronny, hanya bermain selama 3 menit saja dan mencetak 1 rebound dan gagal memasukkan seluruh 2 tembakannya. LA Lakers sendiri akhirnya menang di game ini. Meski LeBron dan Bronny merupakan highlight utama, tapi Anthony Davis lah yang berhasil membawa game ini ke babak kemenangan. Bermain selama 37 menit, ex-pemain New Orleans Pelicans ini tampil subur dengan 36 poin, 16 rebound, 4 assist, dan 3 blok. Kembali lagi ke LeBron dan Bronny. LeBron sendiri memang merupakan pemain yang luar biasa. Ia sangatlah hebat dan punya longevity yang luar biasa. Mungkin ia merupakan atlet Amerika dengan longevity terpanjang. Musim 2024-2025 ini merupakan musim ke-22-nya di NBA, menjadikannya sebagai pemain dengan musim terbanyak sama dengan Vince Carter. Meski begitu, meski LeBron dan Vince merupakan pemain dengan musim terbanyak di NBA, tapi mereka berdua bukanlah pemain dengan rentang waktu bermain terpanjang. Pemain dengan rentang waktu bermain terpanjang adalah Kevin Willis. Big man bertangan pendek ini memiliki rentang waktu bermain sepanjang 23 tahun, yaitu dari tahun 1984 sampai tahun 2007. Meski begitu, ia sempat absen pada 2 musim dikarenakan cedera dan pensiun. LeBron juga pernah bermain dengan 10 pasangan ayah anak. Ia pernah bermain dengan Jabari Walker dan Samaki Walker, Rick Brunson dan Jalen Brunson, Dale Davis dan Trayce Jackson Davis, dan lain sebagainya. Ribuan hingga jutaan orang menyaksikan pertandingan legendaris dan bersejarah ini. Salah satu pasangan ayah anak yang juga pernah main bareng, yaitu Ken Griffey Senior dan Ken Griffey Junior, bahkan datang ke lapangan langsung untuk menyaksikan pertandingan legendaris ini. Oh iya, ngomongin soal LeBron dan anaknya, beberapa orang pasti ada yang membandingkan atau terpikir dengan tokoh yang selama ini dianggap sebagai saingannya, yaitu Michael Jordan. Seberapa hebatkah anaknya Michael Jordan, dan apakah anaknya MJ bisa bermain di NBA? Pada pernikahan pertamanya, MJ memiliki 2 orang anak laki-laki, yaitu Jeffrey Jordan dan Marcus Jordan. Kedua anak Jordan ini bermain di NCAA Divisi 1, dan salah satu anaknya, Marcus Jordan, bahkan bisa dibilang merupakan pemain yang hebat. Selama 3 musim, Marcus tercatat berhasil mencatatkan 12,3 points, 2,9 rebound, dan 2,7 assist per game. Rataannya lebih apik dari Bronny. Meski begitu, karena ia dan ayahnya tidak memaksakan diri untuk bermain di NBA, dan bahkan mungkin karena ia tidak mau main di NBA, akhirnya Marcus pun tidak terjun ke NBA. Marcus Jordan sendiri akhirnya tidak pernah bermain basket profesional. Usai lulus kuliah, ia pun melanjutkan bisnis ayahnya dan menikmati hidup sebagai seorang super kaya raya. Pada akhirnya, meski LeBron belum bisa menyamakan gelar cincin juaranya Michael Jordan, tapi LeBron berhasil mencapai sebuah prestasi yang lebih dari Jordan, yaitu memasukkan anaknya ke NBA dan bahkan bermain bareng anaknya. Untuk musim ini, Bronny sepertinya belumlah dapat tampil apik di NBA. Ia kemungkinan besar akan menghabiskan sebagian besar waktunya di G League. Di G League, Bronny haruslah bisa bersaing karena jika ia tidak bisa perform dengan apik di G League, maka bisa dipastikan ia tidak akan bisa bertahan di NBA. Masih ada 81 pertandingan lagi untuk Lakers di musim 2024-2025 ini. Mari kita lihat bagaimana perkembangan duo ayah anak ini, terutama Bronny, di musim 2024-2025 ini.